Oke, ini screen-nya udah di-share. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya formula untung ya. Tadi udah kita sampaikan. Banyak solusi. Solusi itu dijabarkan secara generik ya. Secara generik artinya solusinya tidak mengena kepada kepada penyakit daripada bisnis itu sendiri ya. Sehingga apa? Setelah solusi itu diterapkan, itu menyebabkan aktivitasnya justru tidak tidak memberikan hasil, tapi justru memberikan dampak buruk, memunculkan masalah baru kepada bisnis itu sendiri. Artinya seperti orang salah minum obat gitu, memang akan meredakan penyakitnya sebentar, tapi secara keseluruhan aktivitas bisnisnya tidak terbantu secara holistik. Nah, formula untung ini adalah formulasi untuk memperoleh peningkatan kinerja bisnis secara holistik ya, sesuai dengan kebutuhan dan karakternya. By the way, ada yang masuk lagi, saya nggak kelihatan ini ya. Nggak ada ya. Biasa dia ada bunyinya teng tong gitu ya. Kalau ada yang masuk ya. Iya bunyi coach, iya bunyi. Ini belum ada lagi. Oke, oke. Nanti kalau Thank you. ada, Kita lanjut ya. Oke, seperti solusi lampu. Mungkin teman-teman sering mendengarkan tentang solusi lampu ya. Solusi lampu ini adalah contoh suatu bisnis fashion ya yang bisa meraup sukses ketika solusinya adalah untuk memberikan pencahayaan ya atau penerangan pada lampu ya. Jadi teman-teman, ketika mendapatkan informasi tentang pencahayaan dan cahaya lampu, bisnis makanan, bisnis retail, bisnis elektronik itu berlomba-lomba juga membuat lampu yang bagus ya. Berlomba-lomba membuat lampu yang bagus untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan. Pertanyaannya adalah apakah solusi itu akan menjadi berhasil gitu. Akan memberikan dampak ya. Tentu saja tidak gitu ya. Karena setiap bisnis punya karakteristik, setiap bisnis punya problemnya masing-masing. Oke? Lanjut. Nah, formula untung itu ya, ini sebenarnya formulanya klasik, tapi terus bisa diadaptasi dengan pembaruan sekarang gitu. Ini formulanya klasik tapi terus bisa diadaptasi dengan sekarang. Ya, yang pertama adalah leads, ya. Yang kedua adalah konversi, yang ketiga adalah frekuensi transaksi, yang keempat adalah rata-rata pembelian, yang kelima adalah profit, ya. Ini formula untung. Oke. Yang pertama adalah leads. Leads adalah calon pelanggan potensial. Jadi maukah dia prospek, maukah dia hot prospek, maukah dia baru tanya-tanya, maukah dia itu baru kita profil pelanggan, itu termasuk kepada leads. Ya. Jadi leads itu ada di mana? Leads itu ada di sosial media, ada di Google, ada di YouTube, ada di minimarket, ada di kantor-kantor, ada di komplek rumah, ada di manapun. Karena mereka adalah pelanggan potensial. Ya. Yang kedua adalah konversi. Konversi adalah tingkat closing. Tingkat closing ya maksudnya adalah jumlah persentase pembelian dalam suatu periode waktu. Ya. Yang ketiga, frekuensi transaksi. Frekuensi transaksi adalah beberapa kali konsumen membeli dari Anda dalam suatu periode tertentu. Oke. Nah, kalimat formula ini identik dengan kalimat rumus ya. Jadi teman-teman, oke, ada yang join. Jadi teman-teman, oke. Jadi teman-teman di sini kita akan hitung-hitung di sini, hitung-hitung. Kalau nggak setuju, saya ganti materi ini. setuju, Setuju? Kita akan hitung-hitung karena begini teman-teman. setuju. Ya, kita bicara penghasilan, bicara profit, bicara untung, itu gimana cara kita tahu kita untung atau kita rugi? Atau gimana kita tahu jualan kita banyak atau sedikit? Ada ukuran, betul ya? Ada perhitungan yang kita lakukan. Oke, oke ya, frekuensi transaksi. Frekuensi transaksi adalah berapa kali konsumen membeli dari Anda dalam suatu periode tertentu. Kita langsung masuk ke contoh. Ingat ya, hitung-hitung ya. Jadi malam-malam kita exercise sedikit, cuman ini bukan hitung-hitungan yang berat, hitungan-hitungan santai. Ya. Siap-siap teman-teman harus melihatnya dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan berkedip ya. Oke.
Oke, sebelum hitung-hitung kita masuk kepada funnel strategi. Funnel strategi ini klasik juga ya, AIDA namanya. Saya tambah R di bawahnya ya. Jadi AIDAR. Apa aja dia ya. Aware, interest, desire, action, dan di bawahnya retention. Sebenarnya AIDA aja gitu sampai action gitu ya, tapi saya tambah R satu lagi retention. Oke. Artinya adalah tahu, tertarik, ingin beraksi dan pelanggan. Aware artinya tahu, ya. Interest artinya tertarik, ya. Desire artinya ingin, action artinya beraksi, ya. Selanjutnya retention adalah mengulangi pembelian, berarti orang yang mengulangi pembelian mereka itu adalah pelanggan, ya. Oke, kita masuk kepada funnel di sini. Untuk tahu, ya, kita harus menjadi menarik, ya. Untuk kita bisa diketahui oleh orang lain atau diketahui oleh potensial customer kita, kita harus menarik. Oke. Yang kedua, untuk menarik orang, ya, tertarik, menarik orang tertarik menjadi ingin, ya, itu kita harus memberikan informasi sejelas-jelasnya. Makanya di awal-awal kita sampaikan adalah di penjualan di saat ini tidak ada yang namanya tidak transparan, harus transparan. Harga dibuka, apa namanya? Kualitas dikasih tahu, semuanya dikasih tahu gitu ya. Oke. Kemudian ingin yaitu memberi rangsangan membeli, ya. Yaitu bagaimana konsumen kita atau calon pelanggan kita ini ingin membeli dari kita gitu. Bagaimana cara membuat mereka ingin membeli. Yang ketiga adalah beraksi, ya. Beraksi berarti mereka menjadi pembeli, ya. Yang terakhir adalah pelanggan. Pelanggan yaitu bagaimana mereka bisa loyal dengan produk dan ataupun jasa kita. Nah, di sini bisa kita lihat adalah point aware, interest, ya, desire, tahu, tertarik, dan ingin, ini adalah poin yang dikerjakan oleh pekerjaan leads. Ya. Menarik, memberi informasi, ya, memberi rangsangan untuk membeli. Itu adalah poin daripada leads. Oke. Kemudian yang beraksi, ya, menjadi pembeli secara, ya, formula keuntungan itu kita masukkan kepada persentase konversi. Oke. Yang ketiga adalah frekuensi atau pengalih, ya, yaitu bagaimana kita mengalihkan pelanggan loyal kita. Teman-teman, kita di awal memang akan sangat banyak bicara tentang awareness dan interesting, ya. Tapi ketika uh, bisnis kita sudah berjalan mulai besar, ya, pekerjaan kita itu akan banyak di retention, ya, membuat frekuensi pembeli ini menjadi loyal. Kita akan banyak di sini. Dan sebenarnya ini step milestone-nya, ya, peletakan batunya udah mulai bisa dipahami dari sekarang. Karena kenapa? Ketika teman-teman fokusnya jual terus, ya, teman-teman akan kehabisan tenaga untuk ngumpulin ketika memang tidak didesain mereka untuk menjadi pelanggan, ya, dengan berbagai rentang waktu yang teman-teman punyai gitu ya. Oke, yang keempat rata-rata pembelian. Rata-rata pembelian adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen ketika setiap kali transaksi pada bisnis Anda. Misal bisnisnya adalah daster, ya. Bisnis daster. Orang bisa berapa kali beli daster dalam 1 tahun misalnya? 5 kali. Misal 5 kali, apakah 2 bulan sekali beli? Nah, ya, jadi ini rata-rata pembelian. Oke. Berapa jumlah uangnya dari dua bulan daster tersebut? Gitu ya. Berapa uang yang mereka keluarkan? Yang terakhir adalah profit. Profit adalah persentase laba, ya, atau keuntungan. Oke. Kita langsung masuk ke contoh, ya. Masih bersama saya? Masih? Masih. Oke, oke, oke. Ya, ini teman-teman, masukkan bisnis teman-teman ke dalam contoh ini, ya. Ya. Masukkan leads-nya bisnis teman-teman ke dalam contoh ini. Artinya leads adalah teman-teman bisa memasukkan seluruh potensi prospeknya. Kemarin kita udah bahas tentang geografi, demografi, ya. Jadi orang-orang yang terkait, yang suspek dengan produk teman-teman, masukkan ke sini, berapapun jumlahnya. Nah, jadi ini sebagai ilustrasi. Anggap ada leads, contoh leads adalah 1000 leads, ya, dikonversi 10%, konsumennya adalah menjadi 100 orang. Oke?
Teruskan ke bawah. Nah, ini bagaimana cara kita bekerja meningkatkan 1, 2, 3 ataupun salah satu dari formula untung ini, ya. Bisnis kita bisa kita adjust, bisnis kita bisa kita improve dalam rentang waktu yang kita inginkan. Ya. Kita tambah leads-nya 1.200, ya. Konversi langsung naik menjadi 20%, ya. Indeks, ya, konversinya tetap. Konversi tetap, konsumennya jadi 120, berarti ada peningkatan bisnis sebanyak 20%. Oke, peningkatan konsumen sebanyak 20%. Kita lihat dengan kita meningkatkan konversi. Leads-nya tetap hanya 1.000, konversi 12%, konsumen 120, ya. Indeksnya juga sama, menjadi 20%. Oke. Nah, bagaimana kalau kita tingkatkan leads dan konversi? Ya. Ada 1.200, kelihatan? Oke. Ada 1.200 leads dan 12% konversi. Teman-teman bisa lihat di sini, konsumennya langsung naik menjadi 144 dan indeksnya menjadi 44%. Artinya apa? Kita bisa menyetel dimanapun knop tombol yang kita mau, ya, untuk kita improve dengan tujuan adalah hasil yang lebih baik. Oke. Sampai di sini jelas kira-kira, teman-teman? Jelas? Lanjut ya. Jelas, Coach. Rata-rata pembelian. Rata-rata pembelian adalah yang tadi, ya. Harusnya frekuensi dulu ya. Tapi nggak masalah. Di rata-rata pembelian ini contohnya adalah kita masukkan langsung ke contoh frekuensi dan contoh rata-rata pembelian ya. Lead 1.000, konversi 10%, frekuensi 3, ya, rata-rata pembelian 100. Maksudnya begini. Teman-teman punya potensial prospeknya ada 1.000 orang, ya. Misalkan ada 1.000 orang yang melihat IG teman-teman, ada 1.000 orang yang melihat toko teman-teman, ada 1.000 orang yang melihat Facebook teman-teman, hanya berhasil dikonversi sebanyak 10%. 10% itu kan 100, betul kan? Dari 1.000. Oke. Nah, frekuensi pembelian mereka adalah 3 kali. Anggaplah 1 tahun ini kita anggap beli gamis deh, beli daster kali ya. Daster kali belinya banyak ya, gamis ya. Beli gamis tahun 3 kali misalnya ya. Tahun 3 kali beli gamis. Rata-rata pembelian adalah 100.000. Rata-rata pembeliannya 100.000. Nah, rumus di omset adalah lead kali konversi kali frekuensi kali rata-rata pembelian. Ya. Lead kali konversi kali frekuensi kali rata-rata pembelian. Jadi ada 1.000, ya. Ada konversi 10%, ada frekuensi 3 kali, dan ada rata-rata pembelian yaitu 100.000 rupiah. Berarti cara menghitung omset kita adalah cara menghasilkan omset kita adalah dikalikan ini sehingga hasilnya menjadi 30 juta rupiah. Ini cara menghitung omset. Oke. Kita lanjut ya. Bagaimana jika elemen tadi kita naikkan 10%? Ya, bagaimana jika masing-masing kita naikkan 10%? Oh ya. Leads 10%-nya jadi 1.100, konversi kita naikkan 10% menjadi 11%, frekuensi 3,3%, rata-rata pembelian menjadi 110.000. Kita lihat hasilnya, ya. Kembali ke rumus tadi. Oke. Hanya naikkan 10% dari tiap-tiap key formula, key kuncinya, ya. Omset kita, ya, menjadi naik 46%. Ya. Kan teman-teman hitung, mungkin pakai kalkulator di rumah juga silahkan. Hanya menaikkan 10% dari masing-masing elemen. Lead 10, konversi 10, frekuensi 10. 10% loh ya. Kita lanjut. Oke. Ya. Jika elemen dinaikkan 20%, ya. Mari kita lihat. Ya. Leads menjadi 1.200, konversi menjadi 12%, frekuensi menjadi 3,6%, rata-rata pembelian menjadi 120.000, ya. Bisa dilihat di sini. Omset menjadi naik menjadi 62 juta. Ya. 62 juta. Tadi berapa? 30 juta. Oke, yang pertama, dinaikkan 10% menjadi 43 juta, dinaikkan 20% menjadi 62 juta. Artinya apa? Hanya menaikkan 20% dari komponen, ya.
formula keuntungannya kita, formula keuntungan bisnisnya kita, ya, omset melonjak dari 30%, dari 30 juta menjadi 62 juta, ya, melonjak 2 kali lipat, ya, atau 207%. Oke, saya kasih pengalaman sedikit tentang cara saya menaikkan beberapa perusahaan, omset perusahaan, ya. Salah satunya itu perusahaan pelayaran, perusahaan limbah, ya, kemudian keagenan. Saya lanjutkan lagi di manufaktur printer, toner, dan percetakan. Dengan formula ini saya naikkan, teman-teman. Bukan formula yang macam-macam. Waktunya variatif. Yang paling keren yang bisa saya naikkan itu adalah selama 7 bulan, ya, 238% itu naik selama 7 bulan. Ya. Itu omsetnya adalah 6 miliar, 6,5 miliar, itu naik ya, dari 6 miliar itu naik menjadi 15 miliar dalam jangka waktu 7 bulan. Formulasinya ini, teman-teman, ya. Tidak ada rahasia, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kemudian adalah profit, ya, keuntungan. Rumus keuntungan itu sederhana sekali. Keuntungan kita adalah omset, ya, penjualan dikurangi dengan biaya. Ya. Contoh, omset kita 1 bulan adalah 100 juta, ya. HPP atau harga pokok penjualan atau belanja modal kita ada 60 juta, ya. Ini contoh, ya. Biaya operasional kita sebulan, gaji karyawan, listrik, pengiriman, dan lain-lain ada 25 juta. Maka profit kita adalah 100 juta dikurang 60 juta ditambah 25 juta. Berarti profit kita adalah 15 juta. Sederhana, ya. Jadi uang masuk, ya, dipotong uang keluar, selisihnya profit, ya. Seluruh uang masuk dipotong biaya, omset uang masuk, ya. Jadi belum keuntungan, omset ini penjualan secara keseluruhan, belum keuntungan. Ya, dipotong, maka jadilah dia profit. Nah, profit inilah keuntungan, teman-teman. Ya, profit di sini sudah disampaikan adalah profit adalah laba atau keuntungan kita. Oke, lanjut. Margin profit adalah persentase laba yang kita dapatkan dibandingkan omset. Halo, masih bersama saya nggak nih, ya? Saya khawatir. Masih? Masih, Coach, masih. Ya, seharusnya pebisnis ngomong beginian melek. Beda kalau, nah beda, betul, harusnya melek. Beda kalau beda kalau nanti kita ngomong ini di kampus gitu, ya. Di kampus ya bolehlah tidur gitu, ya. Tapi ini hitungannya sederhana, teman-teman. Hitungannya sederhana. Oke. Jadi hilang nih, Coach, ngeliat duit. Nah, ya. Margin profit adalah persentase laba yang kita dapatkan dibandingkan omset. Kita harus buat persentasenya karena formulanya ada di persentase. Ya. Rumusnya adalah margin profit, ya, sama dengan profit dibagi omset dikali 100%. Ya. Margin profit tadi, ya, dibagi omset dikali 100% yaitu 15 juta tadi. Tadi profit kita 15 juta, ya. Dibagi 100 juta dikali 100% berarti marginnya adalah 15%. Ketika kita bicara margin, kita bicara persentase. Berapa marginnya? Misalnya disampaikan gitu. Oh, marginnya 50 juta misalnya gitu, ya. Itu bukan margin, itu profit. Tapi ketika disampaikan berapa marginnya, itu selalu berbicara tentang persentase. Saya dapat margin berapa, itu bicara tentang persentase. Oke? Oke, ya, teman-teman, ya. Kita lanjut. Gabungan. Kalau kita gabungkan dengan pemahaman sebelumnya adalah tentang leads, konversi, dan rata-rata penjualan akan menjadi seperti ini. Leads 1000, betul, ya. Tingkat konversi 10%, frekuensi transaksi 3%. Kita dengan contoh awal, ya. Contoh awal kan tadi cuma puluhan juta, ya. Contoh awal, ya. Tadi saya kasih contoh tentang omset, contoh omset. Ya. Oke, leads-nya 1000, tingkat konversi 10%, frekuensi transaksi 3%, ya. Rata-rata pembelian 100.000, margin profit-nya 15%, maka bisa dibuat adalah kita bisa hitung profit bisnis kita seperti ini, ya. Profit leads kali konversi kali frekuensi kali rata-rata pembelian kali margin, jadi 1000 dikali 10% dikali 3 dikali 100.000 dikali 15%, profit, teman-teman, ya.
dengan penjualan sejumlah di awal tadi 30 juta ya adalah 4.950.000 ya. Dengan model ini. Kita lanjut. Oke. Jika dua elemen diubah ya, ini kan belum ada yang diubah. Jika dua elemen aja diubah, yaitu rata-rata pembelian naikkan ya, ini kan 3 tadi ya. 3 kita naikkan menjadi 4. Oke. Sama satu lagi, margin profit 15 kita naikkan menjadi 18. Kita ubah ya. Rata-rata pembelian kita naikkan 3 kali setahun menjadi 4 kali setahun. Kemudian margin profit kita naikkan dari 10% menjadi 18%. Ya. Bagaimana caranya? Bisa nego ke supplier, cari supplier baru, ya, penghematan biaya operasional, ya, apalagi delivery dicari yang paling murah misalnya. Oke. Maka sebelumnya ya 45 juta atau 49 juta sekian tadi, ya. Sorry, 45 juta. Sorry, ini saya salah tulis ini ya. Saya salah tulis. 4.950.000 maksud saya, ya. Maka ini 4.950.000 ya, bukan 45 juta ya, salah tulis saya. Sama. Maka profit menjadi ya 7.200.000. Artinya apa? Hanya mengubah dua elemen, tingkat profitabilitas kita menjadi 2 kali lipat. Ya, 4.950. 4.900. Biar enak ya. 4.950. Masih ke share ya? Masih. Oke. Ya. Hampir 2 kali lipatnya ya, 7,2. Hanya 2 elemen yang diubah. Oke. Jika leads dinaikkan ya 1.100 dan konversi dinaikkan jadi 15%, maka profit akan menjadi 11,8 juta. Itu tinggal dihitung aja, ada formulanya udah ada. Mau Excel-nya nanti saya kasih juga boleh ya. Teman-teman hitung sendiri juga boleh. Oke. Jika lead 1.100, konversi 15 juta, frekuensi transaksi 4 kali, rata-rata pembelian adalah 100.000, maka profit adalah 18%. Ya, betul kan? Nah, maka secara statement keuangannya adalah 11,8 juta. Bagaimana jika ya, leads kita naikkan menjadi 4 kali lipatnya, menjadi 4.000 lead, konversi kita naikkan 10% jadi 25%, frekuensi transaksi ya dari 4, 1 aja kita naikkan menjadi 5, dan rata-rata pembelian kita buat aja menjadi 120.000 ya. Ya, cuman 20%-nya kita naikkan. Dan profit kita naikkan hanya 2% lagi aja ya, yaitu 20%. Maka yang terjadi adalah 108 juta. Asik nggak? Kayak MLM aja gini ya ngomongnya. Tiba-tiba passive income, freedom. Dan ini memang secara teoritis yang kita punya strategi-strategi untuk dibangun, teman-teman ya. Ada periode-periodenya juga, artinya ada rentang waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan seperti ini. Eksponensial, betul ya. Boom, langsung melompat menjadi 100 kali lipat gitu ya. Ini bisa dilakukan asal kita memahami di mana bisnis kita perlu dikoreksi. Nah, makanya saya sebutkan di awal tadi seperti ilustrasi tentang lampu ya. Ilustrasi tentang lampu adalah ketika bisnis A ya sukses dengan banyak-banyakan buat postingan atau dengan banyak-banyakan email customer atau dengan banyak-banyakan dapat reseller, itu belum tentu cara seperti itu juga berlaku untuk bisnis teman-teman. Ya, jadi ada current state yang harus kita buat, yang harus kita analisa ya, untuk kemudian kita berikan solusi yang paling tepat. Ya, berikan solusi yang paling tepat. Karena bisa aja, saya sangat sering melihat, tidak perlu dibedel semuanya. 1-2 item yang dibedel itu udah sangat cukup membuat signifikan. Jadi sesuai dengan sakitnya di mana ya. Sesuai dengan sakitnya di mana. Oke. Pertanyaannya adalah, betul ini ya.
Bagaimana cara menganalisa poin-poin formula pada bisnis Anda? Yang kedua, bagaimana cara membangun strategi formula untung yang sesuai dengan bisnis Anda? Betul nggak? Betul ya? Ini kan pertanyaannya kan? Ujung-ujungnya ya. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman kita akan diskusi. Ya, kita akan diskusi. Saya akan stop share biar kita enak diskusinya. Nah, kira-kira dengan hal yang tadi, apa yang menjadi ini kita ya, apa yang menjadi strategi dan langkah-langkah kita untuk membuat bisnis kita ini ya, membuat bisnis kita, saya lihat, membuat bisnis kita benar-benar bisa diakselerasi. Coba silakan teman-teman. Teman-teman, halo? Halo, halo Coach. Ya, ini siapa? Lestari Coach. Oh ya, Lestari silakan. Tadi kan ada elemen-elemen tadi itu kan semacam kayak angka ya. Betul. Nah, jadi angka itu kita dapat dari mana? Apakah kita semacam kayak apa ya? Kayak bukan proposal sih, kayak keinginan kita seperti itu, atau memang sudah ada data? Kan 1.000 tadi kan konsumennya kan? Itu memang sudah ada konsumen 1.000 kayak gitu atau kayak mana? Cakep sekali ini pertanyaannya. Nah, ya. Angka-angka itu tadi adalah angka-angka yang kita buat. Angka-angka yang kita buat sesuai dengan keinginan kita, bisnis kita mau seperti apa. Ya. Ini saya share screen lagi, kelihatan nggak ya? Iya, iya. Kelihatan. Ya. Nah, jadi ini pertanyaan dari Lestari, ya. Dari mana angka itu? Dari mana saya tahu 1.000 itu? Jika ya kita berjualan di sosial media, misalnya kita bilang di Instagram, itu akan ada yang namanya analitik, betul ya? Akan ada namanya IG analitik. Nah, di IG analitik itu bisa dilihat traffic yang muncul di kita atau orang-orang yang melihat kita, ya. Itu akan berbanding lurus dengan akan berbanding lurus dengan ini apa namanya? Dengan hasil yang akan kita peroleh. Kita buat di sini aja biar enak lihatnya. Nah, ya. Akan berbanding lurus dengan hasil yang kita peroleh. Leads tadi kita sampaikan ya. Nah, kemudian contoh atau itu mungkin agak ribet. WA deh ya, WA. Dari setiap hari saya harus menelpon 10 atau 5 orang customer, 5 orang pelanggan saya, 5 diantaranya itu 2 order, 3 nggak order. Berarti dari 2 orang itu dikali 5 hari kerja, misalnya 2 kali 5 ada 10, 10 dikali 4 minggu, ya berarti ada 40. Berarti dari 5 kali 4, 5 kali 4, 20. Ya, 5 kali 4, 20. Ya. Dari prosesi kita menelpon 10 orang per hari, berarti ada 20 hari kerja, ada 200 orang, betul kan? 10 sehari, ada 20 hari, berarti kan 100 ya? Betul kan? Nah, dari kita menelpon 200 orang per hari, per bulan, ya, kita menghasilkan 20 pembeli, betul? Betul? Dari 10%-nya. Nah, ketahuan kan berarti jadi 10%. Betul nggak? Nah, angkanya dari bagaimana bisnis kita berjalan. Ya, ada 200 yang kita call selama 1 bulan. Ya, dari 200 itu ada 20 yang membeli. Dari 20 pembeli itu kan ketahuan persentasenya, persentase konversinya. Ya, berarti persentase konversinya adalah 10%. Itu datanya. Coach, tanya lagi nih. Contohnya Coach kan nyontohnya kan telepon ya kan. Apakah tidak merasa terganggu si pelanggan kalau misalnya kita menawari aja kayak gitu? Kan
namanya orang kan kadang lagi apa ditawari sama kita lagi nggak pengen tawari lagi nggak pengen tawari lagi itu nanti nggak seakan-akan agresif kali kita coach. Contoh sih itu tadi kan contoh dari mana sumber Iya, leads makanya. Yang jelas itu kalau satu orang ditelepon sehari 10 kali itu ekstrim agresif. Itu lebih parah dari debt collector itu. Ya, itu lebih parah dari debt collector. Jadi itu contoh aja. Jadi caranya nggak mesti dari kita telepon, bisa aja nanti kita ngeblas WA. Atau kalau bukan ngeblas WA, kita bisa aja nanti buat kupon apa gitu di Instagram. Kalau bukan itu kan untuk menarik traffic ya, untuk menarik konversi ya. Nah, leads itu sendiri adalah orang-orang yang tertarik dengan produk kita. Lestari kemarin apa? Saya lupa. Kunyit asam, coach. Sorry, saya lupa. Padahal udah sering ngobrol. Nah, kunyit asam. Misalkan itu disukai oleh ibu-ibu komplek 1, Pampineng. Komplek kedua, Darussalam. Komplek ketiga, Lingke. Dari ketiga komplek itu terkumpullah ya saat ini yang tertarik ada sekitar misalnya 200 orang, ya kan? Dari 200 orang itu di-treat ya untuk membeli, misalnya dikasih promo atau mungkin dikasih antar atau mungkin dikasih macam-macam yang lain gitu, nggak mesti dikasih juga sih ya. Atau ditawarin gitu kan, Bu, ini sudah waktunya minum, biasanya udah seminggu, gimana keadaannya gimana, kabarnya misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa yang mesti itu. Nah itu adalah konversinya. Jadi berapa dari hasil leads tersebut ya yang bisa dihasilkan itulah menjadi konversi. Dari ibu-ibu tadi yang beli kunyit asam tadi ya, selama 1 bulan frekuensi mereka beli berapa kali? Apakah sebulan sekali, apakah sebulan 2 kali, apakah sebulan 3 kali. Nah, ya. Anggaplah 2 kali, berarti 2 minggu sekali. Oke. Rata-rata pembeliannya berapa? Misalnya 1 kunyit asam berapa harganya? 25.000. Yang kecil 10.000, yang besar 35. Oke, anggap aja rata-rata pembelian ya, dia beli 1 kecil berarti 45.000. Rata-rata pembeliannya adalah 45.000, betul ya? Iya. Kita belum bicara profit di sini. Nah, simulasi ini adalah bagaimana kita mendesain ada satu kelompok komplek lagi untuk menambah leads. Berarti artinya leads-nya tadi 200 ya yang minat, sekarang menjadi 250 yang minat. Konversinya ya dari yang ditawar-tawarin tadi 10% ya. Ini ditingkatkan menjadi 10% ya. Sehingga apa? Dan juga tadi frekuensi transaksi tadi misalkan cuma beli 2 kali, gimana kita tingkatkan beli 3 kali, ya. Dan rata-rata pembelian, ya, berarti kan ini ngikut rata-rata pembelian ini dia akan ngikut ketika frekuensi transaksinya bertambah. Iya, naik. Nah, ya ketika itu naik semua naik, nah itulah yang akan memberikan formulasi keuntungan kepada kita. Kita belum bicara profit. Profit itu nanti kita bicaranya tentang sumber daya bahan baku, kunyitnya dicari supplier yang murah ya, jahenya supplier yang murah, bisa dianterin, bisa hemat ongkos kirim atau dibuat kreasi ini sama misalnya sama pasar-pasar rakyat yang ada di sana, pasar kaget misal gitu kan, pasar sayur. Nanti kalau mau bawa kunyit bawain punyaku ya, jadi Bu Lestari udah free ongkos kirim misalnya gitu ya. Bicara gitu, itu ditingkatkan porsi per porsi itu bisa menaikkan omset penjualannya, bahkan bisa menaikkan profitnya. Nah, pertanyaannya sekarang kan bagaimana strateginya kan gitu ya? Iya, betul. Betul sekali. Begitu. Strateginya nanti saya mau kasih tahu bagaimana caranya. Oke? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Coach, berarti lead itu sudah pelanggan customer ya, sudah yang orang udah mau pembeli ya, bukan yang sudah tahu kan? Bukan. Customer nanti berarti itu masuknya ke pelanggan. Customer itu pelanggan. Leads itu orang-orang yang tertarik. Ini Jet. Oh, berarti belum deal beli kan lead itu? Deal. Leads itu belum deal. Belum deal kan? Oh ya. Banyak yang tahu kunyit asam. Ya.
Ada berapa banyak yang tertarik dengan informasi-informasi tentang kunyit asam, ya. Kemudian, nah ini sudah masuk ke strategi, tapi dia dalam kelompok leads, tapi kita sudah masuk ke dalam strategi. Bagaimana merangsang mereka beli? Oh iya, ya, paham. Insya Allah paham. Ditambahkan nilainya. Misalnya ada promo, misalnya dibundling. Ya. Dibundling artinya beli kunyit asam, dapat telur bebek misalnya ya, misalnya. Iya, iya. Kunyit asam, dapat apa ya misalnya ya? Jeruk Bali misalnya, punya pohon jeruk Bali, atau beli kunyit asam dapat ramuan dari daun pacar misalnya, ada banyak. Kan banyak sekarang ramuan daun pacar kan? Ya. Oke. Jadi pembeli itu dikonversi persentasenya. Sip. Ya, dan dikalikan. Oh, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, terima kasih Lestari. Sama-sama Coach. Sama. Kami yang terima kasih. Oke. Kelihatan semua ini. Oke. Kelihatan ya. Ada berapa orang kita join malam ini? 12, Coach. Oke, 12. Nah, begitu teman-teman. Kira-kira apa lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Coach, mau tanya Coach. Silakan Pak Sepul. Coach, ada nggak kira-kira kiat-kiat yang jitu agar pelanggan yang sudah membeli produk kita itu bisa repeat order? Apakah dengan apa? Selain dengan cara promo, dengan cara bundling, adakah cara-cara lain yang lebih jitu supaya pelanggan kita itu mau repeat order? Terima kasih. Ya, jadi pelanggan itu sangat spesifik ke karakteristiknya ya. Dia akan repeat ketika memang kita betul-betul kenal dia. Pengalaman saya ngomongnya begitu ya. Artinya bisnisnya harus benar-benar dilihat behavior, psikografi, dan karakteristik pembeliannya. Kalau saya sampaikan itu tadi bola lampu ya, bola lampu, apakah itu akan cocok dengan bisnis? Akan cocok dengan apakah bola lampu akan cocok dengan bisnis kopi ya, yang itu berhasil sekali di bisnis fashion? Itu belum tentu. Apakah misalkan kita sampaikan bundling aromaterapi dengan harga yang sudah di mark up ya, sudah dinaikkan, ada aromaterapi untuk membantu orang-orang peminum kopi tidur, itu juga belum tentu berhasil. Nah, sangat individual dan sangat identik sama bisnisnya. Even kita bicara tentang bisnis otomotif ya, sama-sama jualan mobil, itu akan beda treatment pembeli Suzuki dengan pembeli Honda. Beda lagi treatment pembeli Toyota dengan pembeli Daihatsu. Sama model bisnisnya. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah ya, kita langsung ke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya langsung ke poin di bawahnya nih. Ini termasuk untuk menjawab Pak Saiful sih. Nah, ya, kita akan langsung masuk ke yang offering berikutnya dari saya ya. Saya jualan nggak apa-apa ya di sini ya. Begini, artinya begini. Teman-teman banyak yang nanya, bagaimana coach buat copywriting, bagaimana coach cara buat bahasa sales yang baik. Saya akan memberikan langsung contoh di sini. Ini saya akan memberikan bahasa sales yang baik, bagaimana merangsang orang untuk membeli, itu di poin leads dan di poin konversi, dan nanti bagaimana kita akan meretensi mereka. Ya. Solusinya adalah di mentoring online, formula untung.
21 hari akselerasi bisnis. Nah, di sini kita akan bicara sangat dalam sekali ya, sangat dalam sekali, karena kita di sini berbicara tentang bagaimana Anda mampu membuat formula untung yang holistik, ya, yang holistik untuk mengakselerasi bisnis Anda. Ini saya ikut menganalisa sebenarnya. Saya kemarin memukul rata statistik, tapi ternyata ketika saya melihat kembali ke sini, karakteristik setiap bisnis event itu adalah bisnisnya UMKM spesifik. Jadi saya sekarang sampai kepada pengertian, saya tidak percaya dengan yang namanya pil paracetamol. Paracetamol bisnis saya kurang percaya sih untuk sekarang ya. Bisa berjalan, tapi kembali ketika memang sampai kepada akar masalah itu kita harus mentoring. Ya, jadi semua idea, semua tentang karakteristik bisnis, apalagi Pak Saiful karakternya adalah kalau saya lihat, nah ini saya lihatnya sekilas ya, belum tahu lebih dalam kan. Saya lihatnya sekilas sangat ekspresif dalam experience. Nah, itu ketika kita membuat strategi, ada sisi plusnya, juga ada sisi minusnya. Nah, ya. Karakteristik orang yang akan men-switch banyak jenis produk, ya, atau jenis yang lemon, coffee seperti apa, yang coklat coffee seperti apa, masing-masing itu akan treatmentnya itu masing-masing akan punya karakter sendiri-sendiri. Ya, punya karakter sendiri-sendiri. Even itu ready to drink gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang yang konsumsi kiloan gitu ya, setengah kiloan, itu berbeda lagi. Nah, jadi memang perlu kita mentoring dan kita petakan bersama bisnisnya. Ada formulasinya nanti sama saya. Ini saya buat sales letter. Sales letter artinya copyright atau kita bicara tentang bagaimana kita menjual sesuatu gitu. Ini saya sedang memperlihatkan bagaimana saya menjual sesuatu. Oke. Nah, dari program ini, ya, program di atas ini, mentoring online formula untung ini, ya, apa materinya? Begitu ya pertanyaannya ya, materinya apa gitu ya? Tidak ada materi jawabannya. Materinya nggak ada. Ya. Di program mentoring ini tidak ada materinya. Karena materinya adalah bisnis teman-teman. Ya. Bisnis teman-teman yang menjadi materinya. Ya. Jadi bisnis teman-teman, kita buat petanya, kita buat root cause-nya, kita buat titik-titik mana akselerasi yang bisa kita lakukan dalam suatu periode tertentu yang kita sepakati bersama. Ya. Proses yang akan kita lakukan dalam proses ini adalah mapping ya. Mapping yaitu membuat pemetaan titik formula yang paling relevan untuk bisnis Anda, untuk bisnis teman-teman. Artinya begini teman-teman. Pak Saiful punya masalah di retention ya, ingin menanggulangi retention. Sementara ini yang Pak Saiful suggest masalahnya, misalnya seperti itu ya. Ada teman-teman yang lain, leads-nya nggak ada gitu, leads-nya kecil, jadi konversinya juga kecil. Leads-nya cuma 10-20 aja gitu ya. Yang dia reach dari informasi produknya cuma seperti itu. Even dia sudah membuat Instagram, Instagramnya menyentuh berapa banyak orang, followernya ada berapa banyak, ya, follower aktifnya ada berapa banyak. Ketika pun tersentuh followernya, engage nggak, ya, punya kalimat-kalimat yang bisa membuat mereka bersinggungan langsung nggak, ya. Itu mayoritas ya. Ketika kita lihat sosial media, ketertarikan itu jatuh kepada 3 detik pertama. Ya, jadi harus manggil dulu ya, namanya konten itu harus manggil dulu, manggil lihat sini gitu. Nah, baru penjelasannya di belakang gitu. Nah, itu kan perlu treatment yang berbeda dengan kita mau program retention. Bagaimana menjaga customer, basis customer saya harus terjaga nih. Betul ya? Nah, jadi kita akan petakan ya, titik formula yang paling relevan. Even itu menjaga end user ataupun menjaga reseller atau menjaga distributor. Ya. Konsepnya seperti itu. Yang kedua, apa yang kita lakukan di sini? Kita melakukan eksplorasi. Eksplorasi setiap kemungkinan yang mungkin untuk dilakukan pada bisnis Anda. Karena begini ya. Soalnya karena pelaku UMKM, dia seorang operation
dia seorang financer, ya, finansialnya juga di tangan dia. Dia seorang sales, dia seorang marketing, ya. Seluruhnya ada di kepalanya, seluruhnya ada di tangan, di tubuhnya. Kurang jeli dalam melihat bisnisnya sendiri. Capek buat permodalan, capek buat produk, gitu ya. Capek lagi yang namanya ngurusin penjualan, buat lagi marketing, campaign. Nah, jadi memang ini mayoritas yang saya perhatikan adalah langsung ke solusi praktis. Udah, solusi praktisnya apa? Solusi praktisnya apa? Kalau saya tobat ya, tobatan nasuha, artinya saya solusi praktis mungkin di 14 hari meningkatkan penjualan. Ada solusi praktis yang paling praktis, lebih praktis saya angkat tangan. Saya harus bicara tentang bagaimana bisnis Anda saat ini, bagaimana kondisinya, dan apa yang mau dituju. Saya akan lebih ke sana. Ya, karena ketika saya bicara langsung praktis, mungkin itu di YouTube sudah banyak, ya. Di Google juga sudah banyak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang ketiga adalah action. Kita membuat action plan untuk mengakselerasi bisnis. Ya, di sini kita akan menggunakan OKR yang paling sederhana untuk 3 bulan ke depan. Cuma secara aktivitas kita progresifkan di 21 hari pelaksanaan. Ya, 21 hari nanti pelaksanaan. Oke. Ini nih aktivitasnya nih. Nah, kalau gimana nih cara holistik? Cara biar kita mengetahui secara holistik aktivitas kita ini benar nggak, ya? Nanti salah jalur lagi, nyoba cara A, nyoba cara B, yang ada bakar duit lagi gitu ya. Investasi sana, investasi sini, bahkan sampai repacking gitu ya. Karena apa? Kita tadi ngobrol-ngobrol dengan Bu Yanti ya, dengan Bu Yanti. Makaroni, apakah perlu dia repack sampai packingnya bagus kayak Citato gitu? Sementara customer-nya memang customer pasar basah. Dan ini sudah banyak, pasar basahnya sudah banyak banget gitu. Saya pikir dia harus maintain pasar basah, ya, dan tanda kutip kita bicara dunia bisnis, dan nyetop kompetitor untuk masuk, ya, dengan berbagai program yang akan kita lakukan gitu, yang akan kita buat. Ngapain dia repack? Ngapain dia buat sesuatu yang sangat-sangat wow gitu, pakai plastik Citato, tapi market dia itu ketika tidak terjaga itu akan digempur, akan habis gitu. Nah, jadi kita akan buat fondasi-fondasi fundamentalnya, dijagain itu dulu, baru dibuat skenario, apakah mau di rebrand, apakah mau nanti dibuat point-point seller, apakah mau dibuat akselerasi penetrasi. Akselerasi penetrasi itu seperti Pak Saiful itu, penetrasi terus tuh, banyak variannya ya. Segmen yang segar-segar, lemon. Segmen yang suka yang creamy coklat itu luar biasa itu kreasinya. Saya bahkan ini jadi apa ya? Jadi kepengen tuh gara-gara lihat grup tuh. Pak Saiful ini rasa lemon gimana? Kopi rasa lemon ya. Bagus penetrasinya. Terus ya, terus. Pak Saiful pernah sampaikan juga ke saya. Mereka belum beli, mereka nggak beli sekarang, tapi mereka sudah tahu. Nah, itu poinnya keren sekali untuk membentuk leads ya, dan membentuk interest. Oke, ini yang akan kita lakukan. Pertama kita akan map, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat formula. Ini harus ada data otentik untuk buat formulanya. Pekerjaan kita di sini, ya, selama 1 minggu lebih. Ya. Kemudian kita akan kick off di tanggal 6 Januari, pembukaan program untuk seluruh peserta. Ya. Kemudian di tanggal 8 dan tanggal 9 kita eksplorasi bisnis peserta, grouping peserta dalam 3 waktu. Kita eksplorasi one on one. Saya akan eksplorasi one on one. Karena saya lebih puas seperti itu. Ya. 13 itu membuat action plan ya, sesuai dengan eksplorasi yang sudah kita hasilkan. Kemudian tanggal 14 sampai tanggal 20 kita melakukan aktivitas. Kita ini maksudnya teman-teman bisnis ya, teman-teman UMKM lakukan aktivitas ya selama 1 minggu. Di tanggal 21 kita lakukan review aktivitasnya ya selama 1 minggu berjalan yang lalu, dan kita membuat aktivitas korektif untuk minggu selanjutnya. Dan kemudian kita lakukan final review, memberikan review dan pattern review. Artinya apa? Teman-teman bisa mereview secara mandiri bagaimana pola bisnis teman-teman dengan menggunakan metode ini. Ya. Dan di akhir kita closing, penutupan seluruh acara. Ya. Ini yang kita lakukan, Pak. Yang saya rencanakan. Nah, sejauh ini
secara mandiri saya sudah publish. Kelas ini sudah dihadiri 3 orang. Bukan 3 orang, 3 UMKM. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kita kembali kepada formula untung. Kita akan bahas ini secara detail dalam. Kita bisa aja ketika memang bisnisnya sudah siap, kita akan hajar semuanya. Ketika memang bisnisnya sudah siap. Tapi ketika memang bisnisnya belum siap, kita akan benar-benar benahin satu persatu untuk apa? Untuk akselerasi. Karena bisnis begitu-gitu aja atau semakin hari semakin berkurang pembelinya, semakin hari semakin minus cara kerjanya dan penjualannya, itu tinggal tunggu waktu selesai. Itu tinggal tunggu waktu selesai. Ya. Jadi yang kita mau lakukan adalah, kenapa saya buat mobil formula, kita injak pedal gasnya tapi yang benar gitu. Injak pedal gas yang benar. Jangan injak pedal gas tapi salah. Gitu. Ya. Kita tidak mau injak pedal gas tapi persneling mundur. Prop dipijak sekuat tenaga, ngantam ke belakang, hancur bisnisnya, kasihan. Ya. Kita harus melihat, membacanya secara komprehensif. Ini akan mau dilakukan ke arah mana? Memang nggak mungkin ke arah yang jangka panjang, ya, karena juga keterbatasan waktu, ruang, dan pertemuan kita, korespondensi kita. Tapi kita akan membuat paling tidak selama 3 bulan, ya. Karena saya melihat di prosesi kita, ya, ketika kita by group tidak langsung touching one on one, kedalaman bisnisnya kurang, ya. Yang saya dapatin, kedalaman bisnisnya saya kurang bisa melihat lebih dalam. Jadi saya makanya membuat program ini. Jadi saya ingin berkhidmat dengan audiens yang sudah trust, yang sudah percaya dengan program ONS, yang sudah percaya dengan saya sebagai coach, agar mereka benar-benar bisa diakselerasi dengan. Oke. Nah, ini fasilitasnya. Untung ini kita akan buat, yang pertama sekali adalah peta bisnis, ya. Itu saya keseringannya buat dengan angka sebesar ini, 750.000. Key point akselerasi, ya, atau poin-poin akselerasi, ya, itu harus dikasih tahu secara detail. Anda untuk menuju angka A atau angka Z, gitu ya, Anda harus melakukan akselerasi poin per poin. Kalau Anda siap dan kuat, Anda bisa melakukan sekalian. Tapi saya agak sanksi gitu. Ketika kita bicara kita awal-awal atau baru merintis bisnis, kita siap untuk ke seluruh key point. Ya. Kemudian strateginya. Nah, strateginya tadi seperti yang Pak Saiful tanyakan. Apa strateginya? Nah, kita kan perlu yang namanya digging, ya. Kita perlu mengeksplorasi seperti apa customer-nya, seperti apa market-nya, seperti apa kemampuan business owner-nya untuk menservis. Ya. Jangan nanti kita bicara 7 juta, bisnis owner-nya udah 100 juta sebenarnya gitu ya, kayak tadi misalnya gitu kan. Kita bicara 300 juta, bisnis owner-nya bicara tentang bagaimana dapetin 20 juta. Ya. Kemudian yang keempat adalah metode formula untung secara komprehensif. Ini 500.000 kayaknya. Yang terakhir adalah cara mengaplikasikan formula untung. Ya. Cara mengaplikasikannya itu sebanyak 1.500.000. Jadi total adalah 5 juta rupiah. Ya, oke. Nah, sekarang kita bicara investasi nih. Berapa investasi yang cocok kira-kira dengan program ini? Teman-teman, masih dengar saya nggak? Aduh, pada udah tidur. Masih coach. Masih coach, masih. Oke, siap. Kira-kira dengan program ini berapa fasilitas yang layak untuk kita kita lakukan ya? Waduh, terklik. Ketahuan deh. Ya Bapak, nggak apa-apa. Ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Ya, program ini saya launching sampai dengan 30 Desember. Harga launchingnya adalah Rp750.000. Teman-teman, tadi saya ngomong di awal ya. Teman-teman harus melihat, nanti ini bisa jadi bahan diskusi kita juga. Cara saya menggiring sebuah agenda masuk kepada sebuah penawaran. Ya. Ketika Anda mainnya nanti B2B, ketika Anda mainnya reseller, Anda mainnya distributor, Anda mainnya ke partner bisnis, even mainnya ke end user,
ada cara penggiringannya, teman-teman. Ya. Program ini saya launching ya, registrasi di sampai dan 31 Desember adalah sebesar Rp750.000 ya. Nah, teman-teman, tadi mungkin teman-teman bisa lihat ya di atas tadi tentang bagaimana ketika kita bisa mengakselerasi leads ya. Nyawanya ini ada di leads ya, teman-teman ya. Nanti maka kita strateginya akan banyak di leads. Leads 4 kali lipat, persentase yang lain akan kecil-kecil, tapi itu signifikan ya. Ketika profit bisa lebih bagus, bisa lebih besar, itu signifikan. Ketika konversi bisa kita naikkan, itu akan signifikan. Ya, nggak melulu di leads, tapi leads yang utama. Saya bisa bilang yang utama. Kenapa? Karena dia bahan baku. Kita harus punya bahan baku dulu kan untuk ngolah sesuatu kan. Nah, jadi seperti tadi teman-teman, ketika kita dalam satu rentang waktu tertentu bisa mengimprove, tadi ada angka 4 juta, bisa menjadi 7,2 juta, berarti ada hampir 100% kenaikan, ya. Kalau saya pikir ini sangat relevan untuk dilakukan, ya. Ini kalau kita keluar ke KFC, ya mungkin kita bilang ke KFC sebulan 2 kali gitu ya, udah selesai. Sekali ke KFC 300.000. Atau 3 kali lah, 3 kali. Ya, 200, ya. Traktir teman, arisan, ya. Ada berapa nilainya? Oke. Atau bawa anak-anak ke Suzuya. Bawa anak-anak ke Suzuya. Ke mall. Saya ngomong merek lagi Suzuya. Bawa anak-anak ke mall. Sekali bawa 200. Ya, 2 kali bawa 400. 3 kali bawa ya, sudah 600. Ya. Sementara bisnis tidak diimprove. Ya. Makanya tadi saya sedikit menggelitik dengan pertanyaan 1 juta detik. Juta detik yang akan diberikan kepada kita ya. Sampai dengan akhir tahun kita akan lakukan seperti apa. Angka ini teman-teman yang akan saya launching sampai dengan Desember karena di tahun 2021 angkanya menjadi 925.000 kenaikan. Ya. Oke. Ya. Pada mikir, saya tahu. Saya paham sekali karena saya juga sering dalam keadaan seperti ini. Ditawarin gitu ya. Mikir-mikir dulu gitu ya. Nah, jadi teman-teman, program ini bukan uji coba, jadi memang sudah flow dari pekerjaan saya sehari-hari gitu ya, dalam menangani klien-klien saya, juga dalam aktivitas saya sebagai sales manager ya, sales koordinator, ya, konsultan sales dan konsultan, saya nggak konsultan marketing, ketepatan dari salah satunya itu divisinya itu divisi sales dan marketing. Ya. Jadi insya Allah proven method, ya, method yang mana ini bisa Anda pertimbangkan. Kira-kira dengan 750K sudah layak, teman-teman? Saya mau tahu responnya nih. Boleh ditawar, Coach. Oh iya, ada Satya. Ini yang ini ya, apa namanya, yang baru join, selamat bergabung, Satya. Nah ini luar biasa. Satya ini adalah mahasiswi di salah satu perusahaan ya, kampus di Bali. Beliau join dengan uang jajan yang dicicil, ya, diceleng. Dengan uang jajan yang diceleng. Baik, tadi yang tanya, bisa ditawar. Nah, pasti jualan nggak tawar-menawar. Pasti. Nggak tawar-menawar, nggak asik, nggak seru gitu ya. Jadi, ini angka yang akan saya propose sampai dengan 31 Desember, yang mana angka ini adalah seluruh investasi akan dikembalikan tanpa syarat jika pada akhir penutupan program, bisnis Anda sama sekali tidak mengalami akselerasi. Ya. Jadi seluruh investasinya akan dikembalikan tanpa syarat.
nggak perlu pakai syarat apapun, cuma nanti kita ada agreement di awal ya, apa-apa yang teman-teman harus lakukan. Jangan teman-teman nggak lakukan, tiba-tiba nagih gitu ya, nggak boleh. Dosa, haram ya, haram. Jadi nanti ada agreement, kita harus melakukan kesepakatan bersama, poin-poinnya. Jika teman-teman udah melakukan, tapi tidak ada akselerasi, artinya tidak ada performa yang meningkat dari khususnya penjualan, investasinya dikembalikan tanpa syarat. Ya, kenapa? Karena juga ini investasi saya dalam belajar berarti. Saya harus mengembalikan karena saya gagal membawa teman-teman berakselerasi. Ya, saya pikir dari tanpa syarat. Oke. Nah, teman-teman, ini jadi yang alur dari aktivitas sales letter atau tulis-menulis, cara menginfluence ini via Zoom mungkin. Nanti kita akan membahas bagaimana ketika kita langsung komunikasi, bagaimana kita berbicara tentang sosial media, bagaimana kita berbicara tentang copywriting, bagaimana kita bicara caption, bagaimana kita bicara tentang produk, ya segala macam. Itu akan banyak sekali pelajaran-pelajaran, tapi itu semua harus berakar dari apa pain point masalahnya teman-teman, petanya teman-teman. Dan dari sini karena ini spesial ONS, ya saya sangat bahagia sebenarnya teman-teman yang join di sini, khususnya yang masa bergabung di Zoom ini pada malam hari ini, dan juga yang sudah melakukan aktivitas selama 14 hari. Jadi saya merasa kurang lengkap ketika saya tidak memberikan sesuatu yang special offer. Nah, tadi ada yang mengharapkan mungkin special offernya, saya akan sampaikan special offernya teman-teman ya. Relaunch ya, sebelum saya launching di tanggal 28 ya. Artinya ini khusus buat teman-teman. Sampai dengan 26 Desember 2020, angka investasinya adalah 375K. Ya. 375K, artinya teman-teman hitung sendiri benefit yang bisa didapatkan. Ya. Teman-teman punya potensi ya untuk mengakselerasi bisnis. Teman-teman punya potensi untuk belajar lebih jauh tentang bisnisnya. Dan teman-teman yang saya harapkan adalah bisa langsung memanfaatkan detik per detik giving yang nanti akan Allah beri ya setelah 1 juta detik nanti di 2021. Ya. Detik per detik yang akan diberikan hingga 2021. Ini offer dari saya teman-teman, ini yang bisa saya berikan terbaik dari saya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan sudah ada 3 dan ini saya terbatas hanya 50 karena nggak bisa banyak-banyak juga. Gitu ya. Jadi memang ketika ya saya berharap seatnya langsung penuh gitu ya. Amin. Saya berharap seatnya langsung penuh berarti ikut batch kedua dengan angka 925K. Ya. Dan program ini saya nggak pernah melakukan secara online ya. Tapi ini kita akan melakukan secara online. Insya Allah materinya semuanya sudah komplit, tinggal kita mentransisikannya ke dalam bentuk online. Ya. Jadi tadi apa yang akan kita lakukan, ya, lanjutkan sedikit. Ya. Kita akan map bisnisnya teman-teman, kemudian kita akan kick off. Ini akan banyak tugas dan review, karena ini bukan untuk yang hanya seminar, training, enggak. Tapi ini langsung kepada poin bisnisnya. Dan saya juga lebih punya hasrat ya untuk nanganin bisnis secara real gitu. Karena mungkin itu juga yang kebiasaan saya gitu ya. Saya juga merasa mampunya seperti itu gitu. Event batch kedua itu tetap kita lakukan ya yang 14 hari ya. Meningkatkan penjualan, tapi ini untuk khusus program mentoring bersama saya untuk meningkatkan penjualan. Ini fasilitasnya. Nah, saya offer seperti ini ketika ke korporasi. Ini juga korporasinya belum besar-besar banget. Saya propose-nya sejumlah ini. Ya, yang teman-teman dapatkan sama persis. Tapi nanti tergantung bisnisnya seperti apa. Ya. Kompleks atau poin-poin apa yang akan didapatkan.
Oke. Itu teman-teman. Ya. Oke. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Cukup? Ya. Cukup atau bingung? Ya. Bingung bisa langsung kontak kita ke nomor saya. Bisa langsung kontak ke nomor saya. Banyak cara-cara kita berkorespondensi. Kira-kira ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum kita tutup? Saya Coach, mau tanya. Halo? Iya, ya. Bu Lestari silakan. Iya. Coach, itu yang pre-launching itu kan 375. Itu cuman pendaftaran aja? Semua programnya. Ini yang didapat ini, ya. Karena saya mentransisikannya ke online, nanti yang akan dilakukan adalah kita akan buat peta bisnis, kita akan dapatkan poin akselerasinya, ya. Apa yang akan diakselerasi? Apakah leads yang harus diakselerasi, ataukah nanti retention yang harus diakselerasi, ataukah nanti konversinya yang harus diakselerasi, ya. Jadi saya mungkin naikin ke atas sedikit. Beda titik, beda penanganan, ya. Di sini berbicara bagaimana produk, ya, produk, kita bicara produk itu kan nggak ngomong gitu, ya. Kalau kita bicara tentang ini, tentang kalkun, anak kalkun itu ketika baru lahir dia harus ngoceh, kalau nggak dia dipijak dia mati gitu. Artinya apa? Dia dipijak sama induknya sendiri loh. Artinya apa? Produk itu harus ngoceh. Nah, jadi kita akan buat ocehan produk di sini. Ya. Oke, yang kedua, ketika leads-nya sudah banyak, tapi konversinya kecil, leads-nya banyak banget, 1000, tapi konversinya cuma 3%. Berarti masalahnya di sini gitu. Ya. Banyak nanya, banyak tahu, sosial medianya bagus, tapi yang beli sedikit. Berarti dia bermasalah di konversi. Nanti kita akan bedah konversinya. Ya, biar persentase konversinya lebih tinggi. Frekuensi transaksi, ya. Ketika sudah ada leads dan orang sudah beli, kenapa frekuensinya masih kecil? Soalnya, betul kan? Betul ya? Kita perlu cek kenapa masalahnya. Dia nggak beli lagi, ya. Frekuensinya kenapa nggak beli lagi gitu, ya. Seperti tadi permasalahan dari Pak Saiful. Bagaimana cara meretensi orang-orang yang sudah beli. Oke? Yang keempat, rata-rata pembelian. Rata-rata pembelian ini kita bisa, ini secara spoiler aja, kita bisa upsells, kita bisa cross sales, kita bisa lagi yang namanya subsidi silang. Kita misalkan punya beberapa produk, di satu produk marginnya agak tinggi, di produk yang lain marginnya agak rendah gitu. Tapi kita subsidi silang. Artinya apa? Biar rata-rata pembeliannya itu naik dari 100.000 jadi 150.000. Ya. Yang terakhir, kita akan men-set up profit. Profitnya harus kita set up, ya. Jadi ini saya akan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan karena kebiasaannya adalah kita sudah fix dengan aktivitas yang kita lakukan. Suppliernya A aja, delivery-nya B aja, kita jarang mau explore lagi. Sudah nyaman, sudah aman gitu. Itu jadi tugas rutin loh. Ketika kita bicara nanti teman-teman, perusahaannya sudah besar, teman-teman akan ada tim purchasing, akan ada tim supply chain. Dan itu tugasnya untuk melihat supplier. Nah, ini diawali dari awal pertama seperti ini melakukannya gitu. Unitnya dari mana sumbernya, ya. Ada yang lebih murah nggak? Ada lebih murah yang lebih bagus nggak? Bisnisnya seperti itu. Bahan bakunya, kainnya dari mana, ya. Ada yang lebih murah nggak? Ada yang lebih bagus nggak? Ya, kopinya juga sama. Diekspor semuanya tuh. Setiap kemungkinan yang bisa kita ekspor, kita ambil. Delivery-nya bisa lebih murah lagi kah? Ya, atau bisa seperti apa lagi kah? Ya. Nah, ketika profit bisa diakselerasi, ya, bisa dinaikkan lagi profitnya. Misalkan sekarang 20% menjadi 25%, ya, itu akan signifikan ke yang lain gitu.
Teman-teman jualan 50 juta dapat 20%-nya udah lumayan. Ya. Buat tadi makan KFC. Bawa anak-anak ke mall. Ya. Nah, jadi insya Allah nanti kita sudah sepakat ya akan banyak beberapa akan ada offline juga di tindak ya, bed mungkin bisa ini sama juga teman-teman yang lain. Pelan-pelan saya akan sampaikan terkait dengan hal-hal yang seperti ini dan pondasi-pondasi fundamental yang perlu digarap. Khususnya kalau saya sih inginnya kita berhijrah ya, semangat saya sih semangat hijrah agar 2021 pondasi bisnisnya benar, pondasi bisnis yang nyarinya nyari berkah. Ya teman-teman. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Nita ya? Cek. Wah, ini kok saya malah ngemut ya? Salah saya. Oh ya, sudah. Ya, Bu Nita sudah. Nggak kedengaran tapi ya. Kira-kira suara saya kedengaran nggak ini ya? Kedengaran. Kedengaran, oke. Oke. Wah, suara Bu Nita saya belum dengar sih. Mungkin ada di ininya, ada di headsetnya atau di laptopnya. Nah, ini formulanya. Ini yang kita akan bareng-bareng lakukan. Ya. Kenapa teman-teman saya punya apa namanya? Punya harapan teman-teman join. Harganya juga saya kasih bagus banget, best offer dari saya. Mayoritas teman-teman UMKM jika saya lihat secara fondasinya sangat bisa kita bawa kepada fondasi yang berkah minded gitu ya. Tapi ketika kita bicara korporasi sudah besar, itu udah oportunis gitu. Udah ada chargernya. Udah lowbat. Udah oportunis, udah maunya enak aja, belum lagi utangnya banyak gitu kan. Utangnya banyak di bank, harus hitung utang bank. Tapi ketika teman-teman UMKM mungkin secara permasalahannya belum begitu kompleks, sangat bisa kita giring ke hal yang lebih syar'i, ke hal yang lebih berkah. Karena rezeki udah ditentukan, rezeki udah fix, tapi berkahnya yang belum tentu ya. Berkahnya belum tentu. Ya teman-teman, ada lagi yang lain? Mungkin Bu Nita nanti bisa via chat. Ya bisa chat. Kalau tidak ada lagi, nah teman-teman tadi saya sudah sampaikan, ya, apa namanya? Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa program ini terbatas, jadi ketika memang sudah full seat itu terpaksa ke batch yang kedua, ya. Kemudian apa namanya? Saya lupa lagi mau ngomong. Terpaksa itu ke batch yang kedua. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah poin-poin dari 14 hari ya meningkatkan penjualan itu akan sangat bermanfaat dibawa ke sini gitu. Jadi nggak mulai dari nol ya, karena ada beberapa poin materi serapan dari sana. Itu nggak ngulang dari nol. Ya, kita akan eksplorasi lebih jauh di sana. Dan teman-teman sembari saya tutup ya. Pak Saiful. Ya, sembari saya mau tutup. Ketika kita bicara tentang bisnis ya,
Bisnis itu harus ada angkanya, bisnis itu harus terukur, bisnis itu harus direncanakan, teman-teman. Teman saya yang mulai sukses berbisnis, dia mulai merencanakannya udah 10 tahun. Dan dia nyampein ke saya, Awal, seandainya di tahun pertama saya sudah tahu cara rencanakan ini, saya nggak perlu tunggu 10 tahun untuk seperti ini. Ya. Predictable, ya. Bisnis itu juga predictable, teman-teman. Bukan sesuatu yang, ya kita betul menasbihkan semuanya lillahi ta'ala, tapi semuanya itu juga harus diprediksi dengan baik. Semakin kita banyak belajar, ya semakin kita bisa memprediksikan sesuatu, merencanakan sesuatu, dan mengeksekusi sesuatu, poin yang Allah janjikan rezekinya itu akan semakin kelihatan bagaimana porsi yang untuk kita jemput. Ya. Oke teman-teman, ini oh ya tadi saya mau bilang ini, teman-teman lihat flow saya ya, lihat flow saya tadi. Ini kalau nanti join kita akan bahas ya. Bagaimana tadi pemaparannya sampai dengan offering, mengoffer sesuatu ke audiens saya. Walaupun tadi itu nggak patut ditiru, jelek, kurang persiapan karena saya nggak pinter ngolah Zoom-nya. Tapi ini ada polanya untuk dikreasikan sampai menjadi offering. Even nanti teman-teman bisnisnya siapapun ya, end user kah, ataupun reseller kah, ataupun distributor kah, ya ada polanya. Nanti ini saya record ya, jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Dan teman-teman, akhir kalam, jazakumullah khair atas partisipasinya, atas atensi teman-teman ya, yang sudah sekian lama waktu bareng-bareng kita di sini. Saya berharap satu saja, bisnis teman-teman berjalan lancar dan berkah ya, membawa manfaat bukan hanya bagi teman-teman pelaku usaha, juga bagi banyak orang, mungkin juga membuka lapangan kerja lebih luas ya. Amin. Dan yang terakhir adalah kita silaturahmi tidak terputus di sini ya, tidak terputus di sini. Artinya teman-teman japri saya silahkan, di grup juga silahkan. Saya akan dengan senang hati ya merespon pertanyaan ataupun sharing dari teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pada program kali ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pasnya saya banyak kesalahan. Saya mohon teman-teman bisa memaafkan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.